Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ishkarimah Mufida dari kelas 11B, absen 23. Di sini saya ingin menjelaskan biografi salah satu pahlawan perjuangan masa penduduk Jepang, yaitu Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai A. Maramis. Beliau merupakan seorang negarawan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional. Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 20 Juni 1897. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ishkarimah Mufida dari kelas 11B, absen 23. Di sini saya ingin menjelaskan biografi salah satu pahlawan perjuangan masa penduduk Jepang, yaitu Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai A. Maramis, seseorang bangsawan, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional. Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 20 Juni 1897. A. Maramis adalah sosok cerdas yang menempuh pendidikan tinggi hukum di Batavia dan aktif dalam dunia hukum serta politik sejak muda. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak tokoh pergerakan ditangkap atau diawasi ketat. Tapi Jepang juga mencoba mengambil hati rakyat Indonesia dengan membentuk badan-badan politik seperti BPKI, badan yang tujuannya menyelidiki persiapan kemerdekaan. Disinilah nama A. Maramis muncul sebagai anggota BPKI. Ia tidak tinggal diam. Maramis justru berperan sangat penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Ia menjadi bagian dari Panitia 9, sebuah kelompok kecil yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta, yang nantinya menjadi bagian dari pembukaan UUD 1945. Dalam proses itulah Maramis memperlihatkan kemampuan berpikir yang tajam, jernih, dan selalu mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Indonesia masih menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah. A. Maramis ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Soekarno dalam beberapa kabinet awal. Ia ikut membangun fondasi ekonomi negara yang masih sangat muda dan penuh tantangan. Bahkan saat pemerintah Indonesia terpaksa mengungsi ke Sumatera karena Belanda menyerang Yogyakarta, Maramis yang sedang berada di luar negeri langsung ambil ahli tugas sebagai Menteri Luar Negeri untuk menjaga diplomasi dan eksistensi Indonesia di mata dunia. Gak heran kalau jasanya sangat besar dalam menjaga kedaulatan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun hukum. Maramis wafat pada 31 Juli 1977 di Jakarta, dan baru pada tahun 2019 pemerintahan secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Dari kisah A. Maramis, kita belajar bahwa perjuangan bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga kecerdasan, strategi, dan dedikasi tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Ia adalah contoh nyata bahwa kekuatan pemikiran bisa mengubah arah sejarah. Sekian penjelasan singkat biografi tentang Alexander Andries Maramis atau A. Maramis. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.